Halo Sobat LBH Pers, membuka diskusi kita di kesempatan ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mendalami berbagai peraturan perundang-undangan yang melindungi dan mengancam kebebasan pers. Kita akan mendiskusikan bagaimana konstitusi yang sebetulnya melindungi kebebasan pers di satu sisi, akan tetapi pada sisinya yang lain terdapat sejumlah ketentuan dalam perundang-undangan yang jika diimplementasikan justru dapat menghambat kebebasan pers. Bahkan tak jarang tafsir yang luas kerap berujung pada kriminalisasi yang dapat mengancam kerja-kerja pers dalam memperjuangkan kepentingan publik. Sobat LBH Pers, pada dasarnya kebebasan pers adalah hak asasi manusia di mana penghormatan, perlindungan, dan pemenuhannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kebebasan pers diatur pada pasal 28E ayat 3 dan pasal 28F. Kawan-kawan dapat menyimaknya dalam infografis yang tengah ditayangkan saat ini. Amanat yang telah disampaikan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut merupakan kerangka dan dasar hukum kemerdekaan setiap orang atas ekspresi, pendapat, dan informasi, termasuk kepada jurnalis atau wartawan dan pembela hak asasi manusia dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, ketentuan jaminan atas kebebasan pers juga ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat undang-undang, yakni pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 50. Selain undang-undang tadi, terdapat juga beberapa nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan lembaga-lembaga penegak hukum, di antaranya 1. Nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Kedua, nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang koordinasi dalam mendukung penegakan hukum, perlindungan kemerdekaan pers, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ketiga, surat edaran Mahkamah Agung terkait meminta keterangan saksi ahli. Surat edaran ini menyatakan bahwa hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang pers dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang objektif tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan undang-undang pers. Sobat LBH Pers, walaupun pada dasarnya ketentuan perundang-undangan yang dibuat memiliki tujuan dasar untuk menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, namun implementasinya tidak sepenuhnya seperti itu. Terdapat berbagai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan justru berpotensi mengancam kebebasan pers. Hal itu dilatar belakangi oleh tidak jelasnya ukuran unsur-unsur tindakan tersebut. Dan kita biasa mengenalnya dengan istilah pasal karet. Ketidakjelasan ukuran unsur-unsur dalam pasal tersebut juga berpotensi memicu penafsiran yang sangat subjektif. Kondisi ini tentu saja menjadi salah satu akar permasalahan yang mengganggu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.
khususnya bagi wartawan dan pembela hak asasi manusia yang sedang menjalankan tugasnya. Berikut adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang kerap menjadi dasar untuk menjerat wartawan dan pembela hak asasi manusia, yaitu: pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Jungto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara umum, ketentuan dalam Undang-Undang ITE kerap menjadi dasar untuk memidanakan wartawan dan pembela hak asasi manusia ketika menyebarkan informasi. Sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang ITE menyebutkan beberapa bentuk larangan penyebaran informasi yang dianggap melanggar hukum. Ketentuan-ketentuan mengenai larangan menyebarkan sebuah informasi yang dianggap telah melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE, dianggap banyak pihak dan para ahli sangat fleksibel dan multitafsir. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena penerapannya sangat tergantung pada penafsiran. Beberapa ketentuan larangan yang dianggap sebagai pasal karet dalam Undang-Undang ITE antara lain adalah Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik, serta Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Hal kedua yang dapat mengancam kebebasan pers adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tindak pidana mengenai ekspresi. Beberapa ketentuan dalam KUHP ini juga berpotensi dijadikan dasar hukum untuk menjerat wartawan dalam melaksanakan tugasnya meliput dan menyampaikan berita. Berikut adalah sejumlah ketentuan yang dimaksud. 1. Pasal 156A tentang penodaan agama. Yang kedua, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan umum. Ketiga, Pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran nama baik. Dan keempat, Pasal 311 ayat 1 tentang fitnah. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga dipandang dapat menjerat wartawan dan pembela hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam pasal 14 tentang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan pasal 15 tentang menyiarkan berita tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap. Sobat, tentu saja masih banyak berbagai ketentuan lain yang kerap menjadi dasar untuk mengkriminalisasi dan dianggap menghambat wartawan dan pembela HAM dalam melaksanakan kerja-kerja pers, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, sementara ini kita cukupkan dulu materi tentang peraturan yang melindungi dan mengancam kebebasan pers di kesempatan ini. Sobat LBH Pers tentu dapat terus memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai hal ini dari berbagai sumber lainnya. Dengan mengetahui aturan tersebut, jurnalis bisa menyadari dasar-dasar hukum melaksanakan kerja jurnalistik atau bisa melakukan upaya mitigasi menghindari pasal-pasal yang berpotensi memicu kriminalisasi. Saya Siska Mega, sampai jumpa.